Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Neta Pandara Septia Devi, salah satu asisten dari mata kuliah Algoritma Pemrograman. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tipe data array pada bahasa pemrograman Pascal. Materi-materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama ada array declaration, yang kedua ada array initialization, yang ketiga ada array assignment, yang keempat ada call array, dan yang terakhir ada combination array and record. Nah, kita mulai dari pengenalan terlebih dahulu. Array adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan variabel dari tipe data yang sama. Artinya, kita dapat menyimpan banyak data dalam satu variabel. Nah, analoginya itu adalah rak sepatu yang mempunyai beberapa loker. Sepatu ini disebut sebagai variabel dan raknya ini disebut sebagai array. Jadi, variabel ini ada di dalam array. Mengapa menggunakan array? Jadi, apabila kita akan membuat program untuk menyimpan sekumpulan data, misalnya data-data dari hasil penelitian berupa bilangan, di mana jumlah dari data tersebut puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan, apakah kita akan menggunakan variabel sebanyak data yang ada? Nah, jawabannya kan tentu tidak, karena hal tersebut merupakan hal yang sangat tidak efisien. Jadi ini ada tabel perbedaan ketika tidak menggunakan array dan menggunakan array. Ini contohnya ada 10 data. Nah, ketika kita tidak menggunakan array, maka kita akan menulis manual satu persatu dari 1 sampai 10. Ini datanya masih 10. Bayangkan jika ratusan atau bahkan ribuan. Apakah kita akan menulisnya satu persatu? Nah, maka dari itu kita menggunakan array. Kesimpulannya adalah, jika kita menggunakan array, maka akan memudahkan dalam membuat kelompok data, membuat program akan jauh lebih sederhana, serta menghemat penulisan dan penggunaan variabel. Masuk ke materi array declaration atau mendeklarasikan array. Bentuk umum dari deklarasi tipe array satu dimensi adalah array identifier, array dalam kotak kurung index type of element type, koma. Di mana array identifier ini menunjukkan nama tipe array, contohnya nilai. Sedangkan index type ini menentukan subscript dari array, dapat berupa tipe data skalar apapun kecuali real. Of element type ini menentukan jenis nilai yang akan disimpan atau tipe datanya. Contohnya ini integer. Selanjutnya ada array assignment. Nah, di sini ada yang disebut sebagai indeks dan elemen. Nilai-nilai array disebut dengan elemen, sedangkan letak urutan suatu array disebut dengan indeks. Misalnya, ada array dengan 5 elemen dari 1 sampai 5. Elemennya dapat diakses dari indeks 0 sampai 4. Statement pertama menunjukkan bahwa nilai 1 berada di elemen pertama yang diidentifikasi dengan posisi 0. Tetapi model seperti ini tidak digunakan ketika jumlah data yang akan dimasukkan banyak. Contohnya data dari 100 siswa atau nilai dari 50 siswa. Ini tidak memungkinkan jika menggunakan model seperti ini. Materi selanjutnya yaitu call array atau proses pemanggilan array. Ini pseudocode-nya dimulai dari begin, terus lanjut ke deklarasi, lanjut ke inisialisasi, dan proses untuk menampilkan perintah. Kalau di sini tuh contohnya nomor urut, yang terakhir n. Kita coba jalankan programnya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kan perintahnya A dalam kurung kotak I plus 1. Nanti hasilnya nomor urut 1 sama dengan 2. Karena array-nya dimulai dari 1 sampai 30, maka nanti keluarnya juga 1 sampai 30. Begitu. Materi selanjutnya yaitu record. Jadi record adalah kumpulan beberapa variabel yang berbeda tipe data ataupun sama dan disimpan dalam satu kesatuan. Nah, perbedaan dari array dan record itu, kalau array menggunakan satu variabel dan jumlah penyimpanannya banyak, sedangkan record menyimpan banyak tipe data variabel dalam satu kesatuan. Kita lanjut ke sintaks dari record itu sendiri. Nah, sintaksnya itu bisa ditulis seperti ini.
Ada nama record sama dengan record, nama variabel sama dengan tipe data, dan seterusnya. Dan diakhiri dengan n titik koma untuk mengakhiri variabelnya. Nah, kita lanjut ke contohnya. Sini ada dua contoh, yang pertama dan yang kedua. Ini di contoh yang pertama, kita mempunyai variabel pasien. Pasien mempunyai komponen nama, alamat, nomor HP, dan keluhan. Dan diakhiri dengan n titik koma untuk mengakhiri variabel recordnya. Sedangkan di contoh yang kedua ada variabel dokter dengan komponen nama, kualifikasi, nomor HP, nomor STN, STR, dan diakhiri dengan n titik koma untuk mengakhiri variabelnya. Nah, lanjut ke badan programnya. Ini ada pasien dot nama, ini namanya ditulis, dan seterusnya. Di sini juga begitu. Dokter dot nama, ada namanya kita tulis, dan seterusnya. Sekarang kita lanjut menjalankan programnya. Ini dari contoh yang kedua. Coba kita jalankan. Nanti hasilnya akan terlihat seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan dari dua contoh tadi menjadi satu kesatuan. Kita copy paste aja. Nah, variabelnya tinggal kita ganti menjadi pasien. Ini nama, alamat, nomor HP, dan keluhan. Kita rapikan. Diakhiri dengan n di koma. Lanjut ke bagian badannya. Kita copy aja terus kita ganti. Ini jadi pasien. Ini pasien. Ini pasien. Pasien. Ini kita ganti jadi alamat. Nomor HP, dan yang terakhir adalah keluhan. Ini misalkan namanya Muhammad Abdul tadi contohnya. Muhammad Abdul. Alamatnya Jalan Surabaya. Nomor HP-nya misalkan kita ganti seperti ini. Nah, keluhannya kita ganti misal panas dan mual. Lanjut ke pemanggilannya itu sama, kita copy paste, tinggal copy paste aja. Nah, ini kita ganti jadi pasien. Pasien. Ini juga pasien. Pasien. Ini kita ganti
Jadi alamat. Yang terakhir adalah keluhan. Nah, kita kasih batas ini. Ini misalkan nama rumah sakitnya. Rumah sakit Permata misalkan. Lanjut kita kasih sekat lagi buat data dari pasien. Data pasien. Pasien besar. Kita lihat dulu. Sepertinya sudah benar. Sekarang kita coba jalankan. Nah, akan muncul hasil seperti ini. Jadi, fungsi dari record itu sendiri adalah menyimpan sejumlah data dengan nilai dan tipe data yang berbeda ataupun sama dalam satu wadah. Setelah mempelajari contoh dari record tadi, sekarang kita masuk ke materi combination, array, and record. Nah, ini adalah sintaksnya. Dari tadi yang variabel sekarang menjadi type. Dan ini kita tulis misalkan rec underscore dokter sama dengan harus ada recordnya. Jadi jika tadi memakai titik 2, sekarang memakai sama dengan. Nah, ini variabelnya tetap, komponennya tetap. Lanjut dikasih n titik koma, terus nanti kita gabungin dengan array. Ini misalnya array 0 sampai 10. Ini nanti ditulis of rec dokter sesuai dengan type-nya. Sekarang dari program record tadi kita kombinasikan dengan array. Caranya dengan menulis sintaks yang sudah ada di PPT tadi. Ini kita tulis type, terus rec underscore obat misalnya sama dengan record. Terus kita tambah nama. Ini maksudnya nama obat. Nah, obat kan pasti string. Terus kita tambah pemakaian. Kan juga string. Dan keterangan. Nah, kalau sudah kita kasih n titik koma. Lanjut kita kasih array-nya, yaitu sehabis di sini obat titik 2 array misalnya 1 sampai 3 of rec underscore obat sesuai dengan type-nya. Nah, selanjutnya kita tambahkan di bawah data pasien. Ini kita kopas aja.
kita ganti pasien menjadi obat. Obat dalam kurung kotak 1. Ini misalkan data pertama. Obat data pertama. Obat data pertama. Ini nama obat, terus yang kedua ada pemakaian, dan yang terakhir ini adalah keterangan. Misalkan namanya Rufagesic. Pemakaiannya kita tulis 3 kali sehari. Keterangannya diminum sehabis makan. Obat kedua kita tulis sama. Kita kopas aja, Deng. Kita kopas aja. Tinggal kita ganti indeksnya. Ini 2. Terus ini kita ganti misalnya paracetamol. Ini misalkan 2 kali sehari, dan ini diminum sebelum makan. Nah, selanjutnya kita tulis pemanggilannya. Ini kita ganti data obat. Ini obat 1 nama, obat 1 pemakaian, obat 1 keterangan, obat 1 keterangan. Selanjutnya ke obat yang kedua. 2. Nah, seperti ini. Kita kasih, jangan lupa end. Nah, kita coba jalankan. Oh, ada yang error. Bentar. Keterangan. Oh, ini salah. Keterangan. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Ini obat yang pertama dan obat yang kedua. Jadi silakan kalian coba sendiri di rumah agar program yang akan kalian buat itu lebih simple, dengan menggunakan for do itu juga bisa, dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.